Taruh ya. Terus di atas pusar. Ya. Di atas pusar pucat. Maaf ya, ini pura-puranya nggak pakai apa-apa. Hanya pakai 2 helai kain ya. Ini kita sekarang pakai sabuk. Benar papi ya. Ini biar aman dan nggak berujol. Tahu berujol? Tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ya. Nah, ini karena kita punya kepentingan untuk tidak jatuh, maka caranya ingat. Pundak kanan kelihatan. Nah, ini ya. Jangan ditali sama dengan menjahit. Lihat kamera. Assalamualaikum. Adik-adik mahasiswa semuanya, kita akan melaksanakan ibadah umroh. Ibadah apa? Umroh. Ya, ingat-ingat, rukunnya ada 5. Ada berapa? 5. 1. Niat ihram. 2. Tawaf. 3. Sa'i. 4. Tahallul. 5. Tartib. Berapa? 5. Pertama adalah kita niat ihram. Niat ihram dilakukan di mikot. Mikot itu batasan mulai untuk melakukan niat ihram itu namanya mikot. Kalau orang Indonesia rata-rata kalau dari Jeddah itu langsung ke Madinah, tidak langsung ke Mekah. Ya, kami ke Madinah, sowan dulu ke Rasulullah. Setelah itu nanti kalau dari Madinah sekitar 15 menit, berapa menit? 15 menit menuju mikot namanya Bir Ali, apa? Bir Ali atau disebut dengan Abyar Ali. Di situ nanti kita akan sholat sunat 2 rakaat untuk ihram. Ingat, termasuk larangan ihram itu adalah memakai wangi-wangian. Oke ya. Namun itu dilakukan atau diberlakukan haram setelah berstatus muhrim atau berarti sebelumnya itu boleh bahkan disunahkan. Maksudnya ketika nanti sudah ada bapak ibu jam 2 nanti ini misalkan kita akan berangkat ke Bir Ali untuk melakukan apa tadi? Jadi kita sunnah mandi ihram. Mandi apa? Baik ihram haji atau umrah. Kita ihramnya ihram umrah. Berarti niatnya nawaitu. Al-husla. Li ihramil umrati. Ya, Sunnatalillahi ta'ala. Mandi biasa. Nah, setelah mandi, ini Anda yang perempuan memakai pakaian yang pakai jelas ya, benar kan? Ya. Enggak jelas saya. Nah, itu nanti Anda memakai minyak. Oke ya, apa gimana nih? Kondisinya adalah Nah, setelah mandi Anda silakan pakai minyak wangi. Kan belum ihram, itu malah disunahkan. Minyaknya gimana Pak? Minyak wanginya di tubuh. Jadi diusap-usapkan kalau yang sempat di tubuh. Sebelum pakai kain ihram. Nah, kalau disempatkan kain ihram itu yang masalah. Oke ya, sunnahnya gitu. Setelah mandi, kemudian pakai minyak wangi, baru kain ihram seperti tadi. Baik ya, Ibu Bapak, kita sudah berkumpul di Hotel Darul Aiman, maaf ya, Darul Hadis. Di depan Masjid Nabawi kita akan menuju Bir Ali mana? Bir Ali. Menuju Abyar Ali, Bir Ali. Di situ kita nanti akan sholat sunat 2 rakaat. Berapa rakaat? 2. Untuk sunat ihram. Jadi ketika mau ihram disunahkan pula sholat 2 rakaat karena ihram. Yuk, niat sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sholli. Sunnatan. Lil ihrami. Raka'ataini. Lillahi ta'ala. Sholatnya sendiri-sendiri. Di mana? Masjid Bir Ali. Di Bir Ali itu ada masjid yang di situ Rasulullah dulu menampakkan ontanya di depan masjid. Dan Nabi ketika niat ihram berada di atas onta. Apa yang terjadi? Kita sholat sunat 2 rakaat. Nah, setelah itu, kalau zaman Nabi kan tidak ada mobil, tapi naik onta. Maka Nabi ihramnya itu ketika sudah berada di atas onta dan onta siap ditarik. Berarti talinya sudah tidak ada, talinya sudah tidak ditalikan lagi ke pohon, tapi sudah dilepas. Tinggal mau berangkat. Ya. Sekarang rukun pertama umroh adalah niat umroh. Bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu al-umrota wa ahramtu biha
Billahi ta'ala. Oke, sekarang sudah selesai niat, mobil sudah mulai keluar dari parkiran Bir Ali menuju Makkah Al-Mukarramah. Perjalanan ditempuh sekitar 7 sampai 8 jam karena jaraknya kita dari Jakarta ke Bogor sekitar 700 kilo. Karena di sana nggak ada pasar tumpah lebih dekat, nggak ada kedai buku, ya oke ya. Nah ingat, selama perjalanan dari Bir Ali setelah niat ihram ini sampai ke Makkah, tepatnya di hotel kita transit Narotas dan untuk tawaf, maka semuanya disunahkan membaca talbiyah dari Bir Ali dari Madinah, kawasan Madinah Pondok menuju Makkah sekitar 7 sampai 8 jam. Kalau ada istirahat ada 8 jam kan kebalik. Dan jaraknya kira-kira Jakarta sekitar 200 km. Oke, yang hafal Quran, yang senang sholawat, untuk sementara tidak dibaca, tetap baca Talbiyah. Ini adalah panggilan kita dari seruan Allah melalui Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim menyeru orang untuk haji, untuk umroh itu di Jabal Quraysh, gunung yang berbatasan dengan Makkah. Itu yang sekarang ada bangunan tinggi yang digunakan rumahnya Raja Arab, Raja Salman sekarang, itu namanya Jabal Quraysh. Di situ yang Allah memerintahkan beliau untuk memanggil seluruhnya. Baik ya, sekarang nanti rutenya begini. Kita maju ke depan, belok kiri, sampai kembali semula seperti ini. Ingat, bareng-bareng baca talbiyah. Ayo Pak Yusuf. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda Wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Stop. Posisi semula. Semula. Mohon maaf, harap duduk untuk mengikuti instruksi berikutnya. Duduk semuanya. Duduknya seperti ini ya. Maksudnya posisi seperti ini. Duduk kami. Nanti kita praktek. Baik. Hadirin wa hadirat, alhamdulillah Bapak Ibu kita sudah berada di hotel ya Jam-Jam Tower. Apa? Jam-Jam Tower. Lalu paling mahal ini. Ya. Sebelahnya Darul Aiman. Ini sama-sama mahal. Apa yang terjadi, Ibu? Kita naruh tas di hotel masing-masing. Hati-hati, ini sudah mulai ada godaan. Antri jeli, kadang desek-desekan, ucapan yang tidak benar. Iraku, kesabaran, tenaga. Karena apa? Ribut, jagal namanya. Oke ya, tadi. Yang kemudian cuci tangan. Wastafel kan banyak tuh. Nah ada sabun untuk cuci tangan, itu nggak boleh karena mengandung wangi. Ya, sekarang kita ilustrasi. Ibu-ibu, alhamdulillah kita sudah berada di depan hotel. Kita akan menuju Masjidil Haram. Oke ya. Ingat, Masjidil Haram bentuknya kayak begini. Misalkan ya, ini pintu yang ini, Batin. Ini adalah namanya pintu. Namanya King Abdul Aziz, ya. Gate King Abdul Aziz, bab Malik Abdul Aziz. Contoh yang paling akan kita tuju ya ini. Nah, di depan pintu ini, hati-hati teman-teman. Kita sebelum menuju ke Masjidil Haram, tolong bawa kresek. Untuk apa Pak? Untuk wadah sandal. Disarankan sandalnya tidak dititipkan di tempat sandal, tapi dibawa. Kenapa Pak? Karena sandal saking banyaknya, khawatirnya tertukar. Terus kalau tertukar, kita nggak boleh ngambil sembarangan. Kenapa Pak? Satu kesalahan dan satu kebaikan dilipat gandakan 100.000 kali berapa? 100.000. Kalau di Madinah cuma 1.000, tapi kalau di Makkah 100.000. Daripada resiko kita ngambil sandalnya orang, mending aman sandal dulu ya. Baik, kalau saya seperti ini, sandal di bawah, pura-pura sandal. Oke ya. Nah, dari depan hotel Jamrut menuju ke pintu itu kita doanya Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam wa hayyina rabbana bis salam wa atahinnal jannata darus salam kabarakna rabbana ya dzal jalali wal ikram. Awas, itu gini baca terus. Hati-hati. Masuk pintu Ka'bah, pintu Mekah ya, Masjidil Haram, kaki kanan. Oke. Yang perempuan nanti diikut satu persatu. Kaki Kanan. mulainya ini. Begitu masuk sini, baru kita sandalnya diamankan. Punten ya, kan gini. Ambil,
dipastikan kaki Kanan. karena apa? Saking mulianya Masjidil Haram. Masjid paling mulia sedunia itu Masjidil Haram. Nomor 2 Nabawi, baru Palestina, Masjidil Aqsa. Saking mulianya Masjidil Haram, kita keluar kan sudah kaki kanan. Madinah, Aqsa, apalagi Masjid Bunga Bangsa, keluarnya kaki kiri nggak apa-apa. Paham ya? Saking mulianya Masjidil Haram. Pokoknya begitu. Baik, Pak Yusuf dan kelompok pertama berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Salam. Allahumma antas salam. Tanggal support. Nah, yang maju. Kanan. Yang bagus. Nah, lanjut ya. Ini pura-puranya kita sudah berada di dalam Masjidil Haram. Kembali lagi. Allahumma antas salam wa minkas salam. Copot sandal. Ayo masuk pintu Masjidil Haram, kanan dulu. Berarti kita sudah berada di masuk lingkungan dalamnya Masjidil Haram. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan rukun pertama yaitu ihram atau niat ihram. Yang kedua Bapak Ibu, sekarang kita alhamdulillah sudah melihat Ka'bah di depan Anda. Punten ya, biasanya kalau baru berangkat pertama nangis, cengeng. Yang kedua, ketiga juga nangis. Mohon maaf Ibu. Nah, saya ingin memperumpamakannya adalah Ka'bah. Ka'bahnya ini ya, karena keterbatasan sarana, ini Ka'bah. Semuanya duduk dulu, ya. Oke, kecuali saya dan Pak Yusuf. Ya, Pak Yusuf, ini adalah perumpamaan Hajar Aswadnya ini. Jangan saja. Oke. Ini di bawah ini Pak Yusuf. Ini sandal betul di bawah ya. Sandal Di bawah. di bawah. Ini sabar. Awas ya, teman-teman nanti agak mundur dikit aja. Kita akan tawaf ya. Baik. Kalau zaman Nabi itu ketika tawaf dimulai dengan mencium Hajar Aswad. Zaman Rasulullah Ka'bah paling sepi. Baru muter ya. Karena sekarang penuh yang sangat susah untuk mengatakan tidak bisa kecuali Anda raja atau duta besar atau presiden itu baru bisa. Maka diganti dengan istislam. Istislam itu adalah dengan cium jauh. Bismillahi Allahu Akbar, katakan. Lurus. Gelek kiri. Bismillahi Allahu Akbar. Jadi kita cium gini sama Hajar Aswad. Jadi pengganti mencium. Namanya istis. Oke, ulangi. Bismillahi Allahu Akbar. Gelek kiri. Hajar Aswad. Yuk, jalan, putar. Lurus. Tawaf, ulangi Ka'bah ya. Terus, hati-hati. Begitu pundak tidak menghadap Ka'bah, batal. Awas ya. Mulainya dari kiri ke kanan. Pas Ka'bah, pas Hajar Aswad, baru dihitung 1. Kalau seandainya saya tergoda, pernah nih, Pak, sandal saya hilang, Pak, saya hilang. Kan gini, ini kan jalan sini, batal. Kalau batal tidak ulangi dari awal, tapi nambah. Berarti yang 7 menjadi 8. Paham dong? Nah, berdiri. Satu-satu. Nanti ada doanya. Doanya macam-macam ya. Kalau yang hafal Quran silakan bikin Al-Quran. Nanti di Lubur Yamani ada sendiri, di pojok-pojok nih, di Hajar Aswad, di Talang Emas, di Jerman, semuanya ada doa. Tapi daripada puyeng Anda udah harus Al-Quran mulai Al-Baqarah, mulai Al-Fatihah sampai An-Nas. Paham ya? Kalau yang susah-susah, Rabbana atina fid dunya hasanah. Minta kebaikan dunia dan akhirat. Pak Yusuf, mulai Pak Yusuf. Ayo, maju lurus ini. Ayo maju Mas. Ini kami cepat loh ya, nggak boleh lama-lama karena orang ramai. Lurus Pak Yusuf. Karena ini nanti kalau kita pisah bahaya, maka langsung membentuk gandengan. Angkat tangan. Belok kiri. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pak.
Pak itu boleh berbunyi apa enggak? Ada suara nyium. Oh, kisbai. Bagus. Iya. Sebagai ganti nyium, Hajar Aswad. ini namanya istis. Ini dalam fikih sapi gitu. Ya lanjut satu. Langsung gandeng. Enggak, Rabbana atina fid dunya hasanah. wa qina azabannar. Pas hilang kok ya. Salat sunat ba'da tawaf apa? Ba'da tawaf. Usolli. Sunatan. Ba'da tawafi. Papulung. Ada hilang lagi nanti. Rakaat ini lagi. Pak, sholatnya yang bagus mana Pak? Semuanya bagus. Wabil khusus multazam. Mana Pak multazam? Multazam itu adalah antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah. Kan harus jajani. Nah, kalau Anda di sini mesti kami mundur, semakin kosong. Maka sholat yang terbaik di Masjidil Haram adalah pancer pilihan pertama. Yang kedua atau di belakang makom Ibrahim. Makom itu tempat kakinya Nabi Ibrahim dulu bangun Ka'bah. Itu ada bekas kakinya. Di situ ya. Secara umum baik, tapi ada yang lebih. 3 di Hijr Ismail. Kamarnya Nabi Ismail sebelah samping ya, dekatnya pintu Ka'bah itu nanti ada letter U. Itu Hijr Ismail. Itu boleh, tapi saya katakan sangat sulit. Alhamdulillah saya dari umroh 3 kali. Ya mohon maaf, yang pertama saya sempat, kedua, ketiga nggak sempat karena saking ramainya. Sekali berangkat umroh itu saya minimal bisa umroh 4 kali. 1 kali berangkat dulu ya. Apa yang terjadi teman-teman? Setelah itu kita berdoa. Doa apa saja yang baik-baik tentang dunia akhirat. Pesan saya kalau ada teman-teman doain saya sih punya momongan, doain saya sih rezekinya lancar. Udah daripada ribet, suruh aja tulis di buku. Kemudian buku itu, ya Allah, ini adalah doa teman-teman saya di buku ini, ya Allah. Saya nggak bisa baca, ya Allah, kebaca. Itu biasanya seperti itu, karena khawatirnya malah lupa. Ya, bisa di bawah aja. Oke, baik. Sekarang ibu-ibu, kita menuju ke Mas'a. Mas'a itu tempat sa'i, apa? Isim makan. Tempat sa'i. Namanya Ayo, berdiri semuanya. Hati-hati. Di sini ini ibu bapak boleh minum. Ingat, tawaf itu harus suci. Kalau seandainya bersentuhan, ini gimana Pak? Maka kalau bersentuhan, mazhab Syafi'i boleh kalau disentuh atau tersentuh. Yang tidak boleh itu menyentuh. Al-farqu bainal lamis wal malmus. Ini masih ingat dulu waktu bahasa masalah saya di Sidogiri, saya delegasi dari Kerapian. Jadi kalau tawaf itu harus keadaan suci. Kalau kita tidak bersentuhan, kayaknya nggak mungkin. Yang batal itu kalau sengaja menyentuh. Maaf, cewek-cewek Arab itu kelihatan semua wajahnya. Ingin tahu wajahnya itu ketika tawaf, mesti dibuka karena wajahnya terbuka. Hati-hati nyentuh. Nah kalau kita disentuh ya apa-apa. Atau tersentuh tidak yang penting nggak nyentuh. Gitu ya. Nah sekarang kita mau sa'i boleh nggak suci. Suci lebih baik. Kenapa Pak? Iya karena kalau ada wudhu repot, keluarnya jauh, naik lift. Jadi tempat wudhu Masjidil Haram itu wudhu kok pakai lift sedunia itu adanya cuma di Mekah. Bunga bangsa itu kalau membuat dari kayaknya 100 tahun lagi. Wudhunya pakai lift. Masalah. Oke ya. Sekarang kita berjalan menuju Mas'a. Oke, bareng-bareng ayo. Mana Pak? Sana, kayak tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nanti kirinya Bukit Sofa itu lebih tinggi. Namanya bukan gunung bukit. Jadi batunya itu sekitar setinggi lebih tinggi. Dikelilingi oleh tembok kaca. Yang tinggi namanya Bukit Sofa. Marwah itu hanya segede tas saya ini. Ini batin, putih batin. Di sini nanti ada bukit yang tinggal segini nih. Namanya apa Mar? Wah, baik. Agak mundur sedikit biar kita bisa bermanuver. Oh, ya, Pak Yusuf begitu saya. Ibu bapak semuanya kita menghadap ke Ka'bah dulu, sebelah kiri kita Ka'bah. Begitu kita belok kiri dari tempat sa'i di
Itu sudah kan? Doa dulu. Ya Allah, berikanlah saya ketetapan iman Islam, bisa menjalankan syariat-syariatmu, dan juga jadikanlah ibadah kami ini ibadah terakhir. Panggillah saudara teman tetangga kami yang lain. Kira-kira kalau mau doa itu. Baik ya. Sekarang kita menghadap ke Marwah. Baik, doanya apa? Inna sofa wal marwata min sya'airillah. 1, 2, 3. Inna sofa wal marwata min sya'airillah. Perhatian, nanti ada lampu warnanya hijau. Apa? Hijau. Di atas. Karena di sini tidak ada, pura-puranya adalah mulai dari kipas angin ini sampai kipas angin itu adalah lampu warna hijau. Kaedahnya nanti jalannya dengan lari. Sa'i posisinya dengan seperti ini. Maaf, tadi kan tawaf, ya, mudahnya kelihatan. Kalau saya ditutup. Berarti ini posisi sa'i. Oke. Sekarang Pak Yusuf ikuti saya. Doa. Inna sofa wal marwata min sya'airillah. Ayo. Ini. Allahumma gfir warham. Dah lanjut. Ini marwah. Balik kita kiri. Terus biasa. Inna sofa wal marwata min sya'airillah. Ya, lampu hijau. Stop. Inna sofa wal marwata min sya'airillah. Terus semuanya berdiri kelompok satu. Lama ya, ikut dulu. Pak Yusuf ikut. Iya, ikut juga. Punten ya. Ingat. Bukitnya ini turun dari atas ke bawah. Pas lampu hijau itu datang. Ya, berarti sofa dimulai dari atas ke bawah. Nanti ke marwah juga naik lagi. Cuma di sana bukitnya tinggal begini. Jaraknya kira-kira 700 sampai 750 meter. 1 kali berangkat, hitung 1. PP 2. Kaki seperti tawaf 7 kali. Berapa? 7 kali. Berarti dimulai dari sofa, berakhir nanti marwah. Kita nggak hitung, ikut aja nanti berapa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Deal ya? 1. Nanti ya, namanya arromal. Lari-lari kecil. Sampai lampu hijau berarti Allahumma Bir. Agak mundur, biar agak mau terus. 1, 2, 3. Inna sofa wal marwata min sya'airillah. Allahumma bir. Itu kalau mau doa minta ampun. Itu adalah simbol dulu Siti Hajar ketika lari-lari dengan Nabi Ismail untuk mencari air. Di situ bukit sofa, antara bukit sofa dan itu simbolnya, maka disyariatkan untuk berlari-lari kecil ketika pas lampu merah. Simbol tempat itulah dulu Siti Hajar dan Nabi Ismail lari-lari nyari air. Sofa wal marwata Lampu hijau. Allahumma ighfir warham wa tajawwaz wa'fu anni. Lampu hijau. Stop. Terus. Inna sofa wal marwata. Lampu hijau. Laki-laki sunnahnya tahallulnya gundul. Apa? Gundul. Kalau di salon kalau gundul itu bayarnya malah murah, 40 real. Tapi kalau tidak gundul itu 120, bahkan maaf bisa lebih. Beliau yang tukang potong itu paham. Ini sedang melaksanakan syariat tahallul, maka dia dikasih murah. Tapi kalau dipotong tipis biasa itu malah mahal. Nah, untuk laki-laki sunahnya perempuan enggak. Caranya gimana, Pak? Ambil rambut, ya, manapun bebas, ya, potong.
Krek. Ini perhatian. Setelah ini potong selanjutnya ini kita bawa nih. Tolong jangan buang sembarangan. Mengotori Masjidil Haram dosanya lebih gede daripada mengotori Masjid Al-Amanah. Paham ya? Kebaikannya dilipat gandakan, kesalahannya juga dilipat gandakan. Terus gimana Pak? Masukkan aja ke tas. Kalau di luar nggak ada tong sampah, kadang-kadang ada, kadang enggak. Bentar nih, jangan buang sembarangan. Budaya Indonesia itu sering bermasalah. Buang sampah sembarangan. Dosa numpuk. Naudzubillah min. Taruh aja ke tas. Tadi ya, mohon maaf ya. Dah. Sekarang Mas siapa ini? Amar. Berarti laki-lakinya Amir. Perempuannya Amirah. Kalau perempuan tadi kan gundul gak disunahkan, tapi dipotong rambutnya seukuran ruas ini. Ya. Di kodri ya, rusin minal yadain. Terus ini tuh, gini. Segini nih. Maka caranya adalah, punten Mas ya. Ini seandainya rambut di kata kutip ditaruh di belakang. Setelah kita taruh belakang seperti ini, baru dipotong seukuran ini. Jadi perempuan sunahnya dipotong seukuran jari. Paham ya? Caranya gimana? Maaf. Jadi diambil dari belakang, kan nggak boleh kelihatan tuh, ya kan? Maka diambil dari sini, matanya masuk, terus ini. Ya, seberapa pun boleh, bahkan sehelai pun boleh. Paham ya? Nah, setelah itu berarti selesailah rukun umrah kita dan kita sudah bebas menjadi orang biasa, boleh pakai minyak wangi, boleh. Maaf, apalagi ya, yang asalnya nggak boleh, debat tetap nggak boleh, tetapi dosanya nggak segitu itu. Rewel, mohon maaf, bersetubuh boleh, suami istri. Ya, kalau ihram nggak boleh kan? Tapi kalau sudah selesai ihram boleh. Punten. Apa yang terjadi perlu diperhatikan. Durasi waktu mulai dari keluar dari hotel Mekah mau masuk tadi loh ya. Pokoknya satu paket umroh itu saya rata-rata dengan kecepatan anak muda itu 2 jam. Yang paling berat itu adalah nanti kalau sudah sa'i. Karena 75 km, 75 meter kali 7 berapa? 7 kali 7 berapa? 49 kan? Ya sekitar 5 kilo.